Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan digemari banyak orang, tetapi di balik itu semua ternyata ia merupakan seorang yang gemar memelihara binatang. Di pekarangan rumahnya terdapat beberapa jenis binatang, mulai dari burung, keledai, ayam, dan juga hewan unta. Diketahui Abu Nawas memiliki seekor unta yang konon dapat berbicara layaknya manusia. Unta kesayangannya itu sering diajaknya pergi berjalan-jalan mengelilingi kota. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mengembara bersama dengan si unta yang cerdik itu. Tak terasa ia terus berjalan, dan sampailah mereka berdua ke sebuah gurun pasir yang gersang dan sangat panas. Mengingat perjalanannya yang masih jauh, akhirnya Abu Nawas dan untanya memutuskan untuk berteduh di sebuah tempat. Ketika sampai di tempat itu, ia langsung merebahkan tubuhnya bersama dengan si unta yang cerdik tersebut. Dan saat itu terjadilah dialog antara Abu Nawas dengan untanya. "Wahai tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" tanya si unta. "Benar, perjalanan kita masih jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu barulah kita tiba di tempat tujuan. Dan di tempat itu kita akan mendapatkan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu tuan," balas si unta sambil menganggukkan kepalanya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sampai hari sudah mulai gelap, mereka belum juga sampai ke tempat tujuan. Dengan begitu, akhirnya mereka menghentikan perjalanannya kembali. Abu Nawas segera menyiapkan tenda untuk bermalam dan beristirahat. Abu Nawas dan untanya lalu menyantap bekal yang ia bawa dari rumah. Setelah itu, mereka tidur dengan nyenyak di dalam tendanya. Akan tetapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh Abu Nawas untuk tidur di dalam tenda karena tendanya memang sangat kecil. Si unta tersebut akhirnya merasa kedinginan. Ia berpikir jika harus tidur di luar seperti ini, keesokan harinya ia akan jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika malam semakin larut, si unta membangunkan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki untuk masuk ke dalam tenda." Abu Nawas ternyata tidak merasa keberatan. Ia menganggap dengan adanya ujung kaki unta itu tidak akan mengganggu tidur nyenyaknya. Namun beberapa saat kemudian si unta berkata lagi, "Wahai tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa tuan di atas punggung saya." Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung mengizinkan permintaan untanya itu. Akan tetapi sesaat kemudian si unta berkata lagi, "Wahai tuan, hidung saya mulai berair. Kalau dibiarkan seperti ini, besok saya pasti akan sakit dan tidak bisa membawa tuan di atas punggung saya. Oleh karena itu, izinkan saya berada di dalam tenda." Abu Nawas pun masih mempersilahkan si unta untuk masuk ke dalam tendanya. Ternyata hal itu terus berulang hingga Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia malah tidur di luar tenda, sedangkan si unta tidur di dalam tenda. Kali ini ia yang merasa sangat kedinginan. Keesokan harinya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Abu Nawas kemudian masuk ke tendanya dan melihat untanya masih tertidur nyenyak di dalam tenda. Lantas Abu Nawas membangunkan untanya. Ia pun bertanya kepada si unta, "Kenapa aku yang jadi tidur di luar, sedangkan kamu malah tidur di dalam tenda?" Si unta cerdik itu menjawab, "Wahai tuan, saya kan tidak mengusir tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada tuan.
Tuan juga mengizinkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Hal itu saya lakukan agar pagi ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk terus melanjutkan perjalanan, kata si unta dengan santainya. Ada-ada saja kamu. Engkau memang unta yang cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kalah denganmu, jawab Abu Nawas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada pejabat istana baru yang sombong dan gila hormat. Di awal tugasnya ia menjanjikan akan merubah nasib rakyatnya. Namun janji tinggallah janji yang sampai sekarang tidak ditepati. Yang ada, rakyat masih tetap sengsara dan pajak justru menjadi naik. Hingga pada suatu hari, Saudagar Hamid, orang yang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan rakyat jelata. Tak lupa Saudagar Hamid mengundang serta Abu Nawas. Tuan Abu, nanti malam datanglah di acaraku, dan saya minta tolong agar Tuan Abu bersedia untuk memimpin doa, kata Saudagar Hamid. Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam saya akan datang, balas Abu Nawas. Begitu pula dengan pejabat istana yang baru. Ia diundang Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Singkat cerita, setelah waktu malam tiba, dengan mengenakan pakaian seadanya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Karena datangnya lebih awal, ia dipersilahkan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan yang lain mulai berdatangan dan langsung menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian menyusul para pejabat istana dan langsung menuju kursi yang paling depan. Namun ketika pejabat yang sombong itu datang, ia tidak mendapati kursi depan untuk diduduki. Pasalnya semuanya sudah terisi penuh. Hanya tinggal kursi bagian belakang yang diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat tidak tahu dan penasaran. "Siapa dia? Kenapa duduk di tempatku?" tanya si pejabat kepada panitia acara. "Dia adalah Tuan Abu Nawas," jawab panitia. "Apakah dia pejabat istana?" tanya si pejabat. "Bukan Tuan," jawab panitia. "Lalu apakah dia tokoh terhormat?" tanyanya kembali. "Itu juga bukan Tuan," jawab panitia. "Kalau begitu, kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas duduk di bagian depan?" protes si pejabat. Karena suaranya terdengar keras, ia pun menjadi perhatian orang-orang. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. "Hei, pertanyaanmu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia hanya menjalankan tugasnya, jangan kau salahkan," teriak Abu Nawas. Karena merasa dirinya disamakan dengan masyarakat biasa, pejabat yang sombong itu pun tidak terima. Ia segera berjalan ke depan menuju Abu Nawas. "Hei, kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya," tegas pejabat itu dengan congkaknya. Mendapat teguran seperti itu, Abu Nawas tidak terima. Karena merasa direndahkan, ia pun akhirnya angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. "Hei Abu Nawas, kau tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun," ejek si pejabat dengan suara lantang. "Memangnya kenapa kalau aku badut sulap?
Nyatanya kita sama-sama manusia, balas Abu Nawas. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan, ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal sombong dan gila hormat itu. Hei pejabat yang tidak tahu malu, kalaupun saya adalah badut sulap, tapi setidaknya ketika saya naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji saya. Saat saya berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat tersebut mulai emosi. Martabatmu lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika naik panggung, kau berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara, jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, pejabat itu hanya terdiam 1000 bahasa. Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan, badut sulap atau pejabat istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur. Ia menempati kursi belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, akan kupenjarakan kau dengan tuduhan penghinaan kepada pejabat istana, gumamnya dalam hati. Esok harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat mengutarakan maksud dan tujuannya. Kau sudah gila ya? Kami tak mau melakukan itu, tolak mereka. Memangnya kenapa? Ada apa dengan Abu Nawas? Dia itu hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takuti? Ujar si pejabat. Hei, dengar ya pejabat baru. Dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bahwa dirinya berada di alam kubur. Dalam mimpinya itu, ia juga berjumpa dengan beberapa tetangganya yang sudah meninggal. Ketika waktu menjelang pagi, ia pun terbangun dari mimpinya. Namun Abu Nawas tetap berbaring di atas tempat tidurnya. Ia terlihat kebingungan dengan mimpi yang barusan dialaminya, sebab mimpinya itu seperti kenyataan. Dalam hati Abu Nawas bertanya-tanya, aku sudah mati atau masih hidup? Di saat tengah kebingungan, sang istri menghampirinya. Kenapa masih tiduran? Ayo bangun sholat subuh, kata sang istri. Sholat subuh? Bukankah aku sudah mati? Tanya Abu Nawas. Jangan bodoh, kalau kau mati, tanganmu pasti terasa dingin, jawab sang istri. Segera saja Abu Nawas bangun dari tempat tidur dan menunaikan sholat subuh. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya. Ketika sudah berada di hutan, ia mulai menebang kayu menjadi potongan-potongan kecil. Karena waktu itu sedang musim dingin, angin pun berhembus silih berganti. Hal ini membuat sekujur badannya merasakan kedinginan. Aku pasti sudah mati. Tangan dan kakiku terasa dingin sekali. Aku harus berhenti bekerja karena mayat tidak bekerja, pikir Abu Nawas.
Dan karena mayat tidak berjalan, Abu Nawas pun berbaring di atas rerumputan. Tidak berapa lama kemudian muncul sekawanan serigala. Mereka lalu menerkam dan memangsa keledai milik Abu Nawas. Anehnya, Abu Nawas malah membiarkan hal itu terjadi. "Teruskan saja, ambillah keuntungan dari orang mati," ucap Abu Nawas dari posisinya yang terlentang. "Andai saja aku masih hidup, tak akan kubiarkan kalian berbuat seenaknya terhadap keledaiku," lanjut Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore dan perut sudah merasakan lapar, ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, sang istri bertanya kepadanya, "Mana kayunya?" Abu Nawas menjawab, "Sewaktu di hutan, ternyata aku sudah mati, sebab tangan dan kakiku terasa dingin. Tidak mungkin kan mayat bekerja?" Sang istri hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu mana keledainya?" tanya sang istri kembali. Abu Nawas menjawab, "Dia dimangsa kawanan serigala." Istrinya pun terkejut dan bertanya, "Dan kau membiarkan hal itu terjadi?" Abu Nawas menjawab, "Dengarlah wahai istriku, kawanan serigala itu licik. Mereka hanya berani mengambil keuntungan dari orang yang sudah mati. Seandainya aku masih hidup, pastinya tidak akan kubiarkan." Sontak sang istri menjadi emosi. "Kalau kau sudah mati, ngapain balik ke rumah? Harusnya pulang ke kuburan," bentak sang istri. "Itu kan karena aku merasa lapar," jawab Abu Nawas singkat. "Hah? Lapar? Mana ada mayat merasakan lapar?" balas sang istri. Sesaat Abu Nawas terdiam dengan wajah penuh kebingungan. "Ya Tuhan, sebenarnya aku sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjuk-Mu," teriak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu waliullah yang paling terkenal di dunia. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kehebatan karomah beliau. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, tidak ada seorang pun yang karomahnya diriwayatkan secara mutawatir, kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Menghidupkan ayam yang sudah mati. Diceritakan, ada seorang wanita datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tujuan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang kholwat. Beberapa bulan kemudian, wanita yang selaku orang tua murid datang untuk menengok anaknya. Si anak yang dulunya segar bugar kini menjadi kurus kerempeng. Melihat kondisi anaknya berbeda dengan yang dulu, wanita tersebut merasa kasihan. Ia pun menanyakan kepada anaknya, kenapa bisa sampai seperti ini? Si anak lalu memberitahu bahwa selama ia menetap jadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani, ia hanya diberi makan roti kering dan gandum. Mendengar pengakuan tersebut, wanita itu lalu sowan menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat ia dipersilahkan masuk ke dalam ruangannya, ia melihat ada beberapa tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Bertambah emosilah wanita tersebut. Anak saya dikasih makanan yang tidak enak, sedangkan dirinya malah makan daging ayam. Batin si wanita merasa kecewa. Kemudian wanita itu memberanikan diri mengungkapkan kekecewaannya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. "Tuan Syekh, Anda makan dengan makanan yang enak, sementara anak saya hanya dikasih bubur gandum dan roti kering. Kenapa demikian wahai Tuan Syekh?" tanya si wanita. Mendengar pengaduan orang tua muridnya, Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meletakkan tangannya
di atas tulang-tulang ayam. Ia pun berkata, "Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur." Seketika tulang belulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok. Kejadian tersebut membuat wanita itu merasa takjub dibuatnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani kembali berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya, asalkan halal." Akhirnya wanita tersebut merasa malu dan memohon maaf atas prasangka buruknya. Dengan keyakinan yang bulat, si wanita pun memasrahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dididik. Dari kisah tersebut mengandung hikmah, terutama bagi para santri yang sedang menuntut ilmu. Dikala menuntut ilmu, dianjurkan untuk menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuatnya lupa akan tujuannya dalam belajar. Kisah berikutnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani melawan pasukan iblis. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bermukim sendirian di kawasan Gersang. Setiap hari dan setiap malam, setan-setan mendatanginya dengan berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata, serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka pun akhirnya terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Hingga akhirnya ada suara menyeru kepadanya, "Berdirilah dan serang mereka, wahai Abdul Qadir Jailani. Kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani melemparkan satu serangan kepada pasukan setan. Sontak mereka lari tunggang langgang dan pergi menghilang. Tidak berapa lama kemudian datanglah setan yang paling terkuat menantang Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan tersebut lalu berkata, "Pergilah dari sini, atau aku akan membuatmu celaka." Setan itu memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya meninggalkan wilayah tersebut. Apabila menolak, setan itu akan membinasakannya. Namun ancaman tersebut tak membuat Syekh Abdul Qadir Jailani merasa gentar. Ia justru menampar setan itu dengan tangannya. Seketika setan yang paling kuat itu langsung teriak kesakitan dan kabur menghilang. Di saat yang bersamaan muncul bola api yang besar, menerkam dan menghancurkan setan tersebut. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan. Bau badannya menjijikan dan sangat memuakkan. Sosok tersebut lalu berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir Jailani menolak permintaan iblis. Ia malah menyuruhnya untuk pergi. "Aku sama sekali tak percaya dengan makhluk terkutuk sepertimu," ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepala iblis dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis jatuh terjungkal dan amblas masuk ke dalam perut bumi. Dia pun menghilang tanpa jejak. Selang beberapa lama kemudian, iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya. Dengan membawa anak panah api di tangannya, ia hendak menyerang Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun tiba-tiba muncul sosok misterius berjubah dengan mengendarai seekor kuda berwarna kelabu. Sosok tersebut berlari menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani dan memberikannya sebuah pedang. Melihat hal itu,
iblis langsung ketakutan dan lari terpirit-pirit. Untuk yang ketiga kalinya, iblis kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kala itu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang duduk seorang diri. Iblis pun lalu ikut duduk, tapi jaraknya agak berjauhan. Dengan berlinang air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu, iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani," kata iblis kecewa. "Enyahlah kau dari sini, wahai makhluk terkutuk, karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku untuk melawanmu," hardik Syekh Abdul Qadir Jailani. "Wahai Abdul Qadir, apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi api neraka," balas iblis terkutuk. Ia pun lantas pergi berlalu meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tetapi, tipu daya iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia terus berusaha untuk menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika, saat tengah malam, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bermunajat kepada Allah. Tiba-tiba tempat di sekelilingnya memancarkan cahaya yang amat menyilaukan. Bersamaan dengan itu, muncul bola sinar laksana matahari. Sinar itu lalu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku datang kepadamu untuk menyatakan bahwa kini aku telah menghalalkan segala yang tadinya aku haramkan." Mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, "Keparat kau iblis, enyah kau dari hadapanku." Seketika padamlah cahaya yang menyilaukan itu dan berganti menjadi suara rintihan. "Ampunilah aku, wahai Abdul Qadir, kau telah terhindar dari godaanku. Banyak para ulama yang berhasil aku sesatkan dengan cara ini, tetapi imanmu sangat teguh dan kokoh. Kenapa engkau bisa tahu kalau sinar yang tadi adalah aku?" tanya iblis penasaran. "Itu karena ucapanmu sendiri. Kau mengaku adalah Tuhan, tapi kau malah berkata, 'Aku telah menghalalkan segala yang tadinya kuharamkan.' Jelas-jelas itu adalah pernyataan setan. Tidak mungkin Allah menyuruh hambanya mengerjakan hal-hal yang diharamkan." Namun lagi-lagi iblis tidak putus asa. Ia tetap berusaha agar bisa menipu dan menjerumuskan Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun ia telah gagal dengan tipuan yang pertama, ia tetap melancarkan tipuan selanjutnya. Iblis mencoba menjerumuskan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya menjadi orang sombong dan bangga diri. "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku karena kealimanmu dan kesolehanmu. Sungguh dengan tipuan seperti tadi, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang ulama. Tapi karena kealimanmu dan kesolehanmu, aku tak bisa menyesatkanmu," puji iblis kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. "Hai iblis, ketahuilah, aku ini hanyalah hamba yang lemah. Keutamaan dan anugerah hanya milik Allah semata," balas Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tetap tawadu dan merendah. Beliau sama sekali tidak merasa bahwa keberhasilan mengalahkan setan adalah karena kehebatan beliau, akan tetapi karena pertolongan Allah, sehingga pujian hanya milik Allah semata. Ada kisah lain yang juga tak kalah menarik, yaitu beliau bisa menghidupkan orang mati. Kisah ini terdapat dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Suatu ketika saat beliau melewati suatu desa, beliau melihat banyak orang berkerumun di pinggir jalan. Rupanya mereka sedang menyaksikan dua orang sedang berdebat sengit, yaitu antara orang Muslim dan orang Nasrani. Karena penasaran, lantas beliau menghampiri kedua orang tersebut. "Ada apa gerangan hingga kalian menjadi tontonan di sekitar kalian?" tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang Muslim berkata dan menjelaskan bahwa mereka sedang berdebat tentang siapa yang lebih utama dan lebih mulia, apakah Nabi Isa atau Nabi Muhammad.
sementara orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa lah yang lebih agung dan mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Wahai Tuan Syekh, saya sudah berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammadlah yang lebih agung dan mulia. Tapi saudara kita orang Nasrani ini tetap ngotot dan tidak terima. Mendengar pengaduan saudara muslimnya tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian bertanya kepada orang Nasrani, "Coba jelaskan, apa yang membuat Anda yakin bahwa Nabi Isa lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad?" Maka menjawablah orang Nasrani, "Nabi Isa lebih agung dan utama karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati." Mendengar hal itu, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya saya bukan seorang nabi. Saya hanyalah pengikut Nabi Muhammad. Seandainya saya bisa menghidupkan orang mati seperti yang Nabi Isa lakukan, apakah Anda akan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad dan Anda akan memeluk agama Islam?" tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap oleh orang Nasrani hanya mengada-ada dan tidak masuk akal sama sekali. Tanpa berpikir lama, si Nasrani langsung menyahut, "Baik, bila Anda bisa menghidupkan orang mati, saya akan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad dan saya akan memeluk agama Islam." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kembali berkata, "Baiklah, mari kita bersama-sama ke kuburan dan silahkan Anda pilih satu makam untuk saya perlihatkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad." Maka mereka bertiga berjalan beriringan menuju makam. Orang-orang yang sedari tadi berkumpul juga tak mau ketinggalan mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka penasaran ingin melihatnya. Di sepanjang perjalanan, semakin banyak orang yang tertarik dan penasaran mengikuti rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di sebuah pemakaman umum, si Nasrani kemudian menunjuk salah satu kuburan yang sangat tua dan nampak tak terurus. Mungkin sudah berumur puluhan tahun, bahkan mungkin sudah sampai ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani menuruti kemauan si Nasrani. Ia pun mulai mengamati makam tersebut. Dengan keilmuannya yang tinggi, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengetahui bahwa mayat yang ada dalam makam tersebut adalah seorang kaya raya di zamannya. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa saat beliau menghidupkan orang mati? Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat Nabi Isa menghidupkan orang mati, beliau berkata, "Bangkitlah atas seizin Allah," jawab orang Nasrani. Mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani membalasnya dengan senyuman. "Ketahuilah, orang yang ada dalam kubur ini dulunya adalah orang kaya dan aku akan menghidupkan dia kembali sebagaimana keadaan dia dulu," kata Syekh Abdul Qadir Jailani memberitahu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mendekati kuburan tersebut dan berkata, "Bangkitlah dengan seizinku." Seketika itu juga terbelahlah tanah kuburan menjadi dua. Lalu mayat yang ada dalam kubur keluar dalam keadaan hidup dengan mengenakan perhiasan dan baju mewah, persis seperti keadaan saat ia masih hidup di dunia. Betapa terkejutnya orang-orang yang ada di situ, termasuk orang Nasrani itu sendiri. Mereka menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa. Atas kejadian itu, si Nasrani langsung bersahadat memeluk agama Islam melalui bimbingan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ia pun diangkat menjadi muridnya. Kisah berikutnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dan ujian seekor ular. Pada suatu hari, di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, murid-muridnya tengah serius mendengarkan kajian ilmu yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat itulah terjadi peristiwa yang membuat seisi ruangan terkejut dan ketakutan. Itu disebabkan karena munculnya ular besar secara tiba-tiba di pangkuan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Hal ini sontak membuat semua muridnya menjadi panik dan ketakutan. Mereka berhamburan meninggalkan ruangan majelis. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir Jailani tak bergeming sedikit pun. Ia tetap duduk tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sang ular mulai memasuki baju beliau dan merayap-rayap di dalamnya. Kemudian ia merayap menuju leher Syekh Abdul Qadir Jailani. Meski demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap tenang. Beliau sama sekali tidak merubah keadaan duduknya. Setelah beberapa lama, turunlah ular tersebut dari pangkuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum ular itu pergi, murid-muridnya menyaksikan seolah si ular berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ular tersebut hilang entah kemana. Setelah keadaan benar-benar aman, murid-muridnya mulai kembali masuk ke dalam majelis. Mereka lalu bertanya kepada gurunya tentang apa yang diucapkan ular tersebut kepadanya. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ular itu mengatakan kepadaku bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain. Akan tetapi ia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang diriku saat menghadapinya." Kisah berikutnya adalah uang berubah menjadi darah. Dikisahkan, dulu waktu Baghdad dipimpin oleh raja yang bernama Yusuf bin Abi Mudzaffar, Syekh Abdul Qadir Jailani diberi hadiah 10 kantong uang emas yang diantarkan oleh beberapa pengawal istana. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan menyuruhnya untuk dikembalikan kepada rajanya. Mendapatkan hal itu, akhirnya sang raja sendiri yang turun tangan memberikan langsung hadiah tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia pun mendatangi rumah Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata, "Wahai Tuan Syekh, saya sengaja datang ke sini untuk memberi Anda hadiah berupa 10 kantong uang emas. Saya harap Anda jangan menolaknya," pinta sang raja. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil 2 kantong uang dan memijit-mijit kantong tersebut dengan tangan beliau. Tiba-tiba uang yang berada dalam kantong berubah menjadi darah dan mengalir keluar hingga menetes ke tanah. "Coba kau lihat, kantong ini bukan berisi uang, melainkan darah manusia, hasil pemerasan dari manusia terhadap manusia. Bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini?" Melihat kejadian itu, sang raja merasa malu dan bersalah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kembali berkata, "Atas peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, seandainya nasab keturunanku tidak sampai menyambung kepada Rasulullah, pastilah darah ini akan mengalir menjadi sungai. Dan darah ini nantinya akan mengalir ke rumahku." Kisah berikutnya, membunuh dan menghidupkan burung. Pada suatu hari, saat Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengajar murid-muridnya di sebuah majelis, seekor burung terbang memasuki ruangan majelis tempat Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar. Burung tersebut mengeluarkan suara yang mengganggu aktivitas belajar murid-murid beliau. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, "Wahai angin, ambillah kepala burung itu." Seketika itu juga burung tersebut langsung jatuh dan mati dengan keadaan kepala yang putus dari badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bangkit dari tempat duduknya dan memungut burung yang sudah mati itu. Kepala burung tersebut lalu disambungkan kembali dengan badannya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung itu hidup kembali dan terbang keluar dari ruangan majelis. Murid-muridnya yang menyaksikan itu merasa takjub dengan kebesaran Allah yang diturunkan lewat tangan gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani membuat sekelompok perampok bertaubat. Dalam sebuah riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara membangun kesuksesan. Beliau lalu menjelaskan,
bahwa dirinya senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Dengan memegang teguh kejujuran, dirinya pernah selamat dari perbuatan jahat para perampok. Peristiwa itu terjadi saat dirinya masih kecil. Saat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Baghdad menuntut ilmu. Ibunya pun mengizinkan dan memberinya uang 40 dinar sebagai bekal dalam perjalanan. Uang tersebut diselipkan di baju di bagian ketiak lalu dijahitnya supaya aman. Sebelum berangkat, ibunya menasehati agar senantiasa berkata jujur dalam kondisi apapun. Maka berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani bersama rombongan kabilah yang akan pergi menuju kota Baghdad. Ketika sampai di wilayah Hamdan, Syekh Abdul Qadir Jailani bersama rombongan dihadang oleh para perampok. Mereka merampas semua harta benda dan uang milik para rombongan kabilah tersebut. Hingga saatnya Syekh Abdul Qadir Jailani dihampiri oleh salah satu perampok. Perampok itu menanyakan harta benda yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan jujur, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa ia membawa uang 40 dinar. Syekh Abdul Qadir Jailani juga menunjukkan letak di mana uangnya disimpan. Namun perampok yang bertanya itu meragukan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang saat itu masih kecil dan menganggapnya hanya sebagai candaan. Sebab bagaimana mungkin seorang anak kecil membawa uang sebanyak itu? Ketika perampok lain mencoba bertanya, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap menjawab seperti yang ia ucapkan sebelumnya. Kemudian para perampok ini mengadukan hal tersebut kepada pimpinannya. Sang pemimpin segera menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani dan menanyakan tentang harta benda yang dibawanya. Syekh Abdul Qadir Jailani kembali menjelaskan bahwa dirinya membawa uang 40 dinar pemberian ibunya untuk bekal perjalanan. Dan uang tersebut ia simpan di baju yang terletak di bawah ketiaknya. Pemimpin perampok ini pun merasa heran, lalu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kenapa kamu mengaku membawa uang sebanyak itu? Seandainya kamu tak mengaku, tentu kami tak akan tahu dan tak akan mengambil uangmu." Syekh Abdul Qadir Jailani lalu menjawab bahwa ia teringat pesan ibunya agar senantiasa berkata jujur dalam keadaan apapun. Sebab itulah ia memberitahu kepada para perampok kalau dirinya membawa uang dan menyimpannya di bawah ketiak. Mendengar pengakuan Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpin perampok langsung tersungkur dan menangis. Sejak saat itu, pemimpin perampok menyatakan taubat atas perbuatannya. Pertaubatan pemimpin perampok ini kemudian diikuti oleh semua anak buahnya. Harta benda rombongan kabilah yang tadinya dirampok langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Kisah berikutnya adalah penculikan oleh jin. Pada suatu hari di tahun 537 Hijriah, datang seorang laki-laki dari kota Baghdad menemui Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia mengadukan masalah yang sedang menimpanya. Diceritakan, lelaki itu mempunyai anak putri yang cantik yang berumur 16 tahun. Gadis cantik itu bernama Fatimah. Saat anak gadisnya naik ke atas loteng rumah, tak lama kemudian ia menghilang secara misterius dan sampai sekarang belum pernah kembali. Mendengar keluhan lelaki tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian berkata, "Malam ini pergilah ke padang pasir di daerah Alkar dan duduklah di bukit yang kelima. Di situ buatlah garis lingkaran yang mengelilingimu. Saat kamu membuat garis lingkaran, bacalah Bismillah ala niyati Abdul Qadir. Nanti setelah menjelang tengah malam akan lewat di hadapanmu rombongan jin dalam rupa yang bermacam-macam. Kamu jangan takut. Selama kamu dalam lingkaran yang kamu buat, mereka tak akan bisa mencelakaimu. Dan nanti di sepertiga malam menjelang subuh akan lewat di hadapanmu raja mereka dengan dikawal pasukan yang begitu banyak. Apabila ia menanyakan keperluanmu,
Maka katakan kepadanya, Syekh Abdul Qadir mengutusku untuk menghadapmu. Lalu katakan kepadanya tentang peristiwa yang menimpa putrimu. Setelah mendapat solusi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian lelaki itu pamit pulang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat waktu menjelang malam, lelaki tersebut mulai membuat garis lingkaran dan duduk menunggu di tempat itu. Ketika waktu tengah malam tiba, melintaslah di hadapannya rombongan bangsa jin dengan berbagai bentuk yang menyeramkan. Setelah rombongan satu berlalu, melintas lagi rombongan jin yang lain yang bentuknya tak kalah menakutkan. Dan itu terjadi di sepanjang malam. Ada beberapa rombongan jin yang mencoba mendekati si lelaki untuk mencelakainya. Namun mereka tak mampu menembus garis lingkaran yang telah ia buat sebelumnya. Dan ketika menjelang subuh, datanglah Raja Jin dengan menaiki kuda bersama pasukan berkuda yang sangat banyak. Melihat ada manusia di tempat itu, Raja Jin lalu bertanya kepada lelaki tersebut, "Wahai manusia, apa keperluanmu datang kemari?" Lelaki itu menjawab, "Saya diutus Syekh Abdul Qadir Jailani untuk datang ke sini." Mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani disebut, seketika Raja Jin itu turun dari kudanya dan diikuti seluruh rombongannya. Hal itu dilakukan oleh mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Raja Jin lalu mendekati si lelaki dan berdiri tepat di depan garis lingkaran. "Apa yang membuatmu sampai di tempat ini?" tanya Raja Jin. Lelaki itu lalu menceritakan masalah yang telah menimpa anak gadisnya. "Tempo hari anak saya menghilang secara misterius. Saat aku mengadukan hal ini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau malah menyuruh saya datang ke sini dan disuruh memberitahu hal ini kepada Tuan," kata lelaki tersebut. Mendengar hal itu, Raja Jin yakin kalau perbuatan tersebut adalah ulah bangsa jin. "Siapa yang telah menculik putrinya?" tanya Raja Jin kepada pasukannya. Tapi semua pasukannya tidak ada yang menjawab. Lantas Raja Jin segera menyuruh pasukannya untuk segera mencarinya. Tidak berapa lama kemudian, datanglah satu jin dengan membawa anak putri si lelaki. Kedatangannya itu diiringi dengan teriakan yang gaduh dari bangsa jin. "Itu adalah jin dari negeri Cina," teriak salah satu dari mereka. Melihat hal itu, Raja Jin menjadi murka. "Apa yang membuatmu berani menculik putri orang yang di bawah naungan Wali Kutub?" bentak Raja Jin. Dengan penuh ketakutan, jin dari Cina menjawab, "Ampun Paduka, saat pertama aku melihat gadis itu, aku langsung jatuh cinta padanya. Makanya aku menculik dia." Bertambah emosilah Raja Jin mendengarnya. Tanpa pikir panjang, Raja Jin memerintahkan pasukannya menghukum pancung jin negeri Cina yang telah menculik anak putri si lelaki. Dan anak gadis yang diculiknya dikembalikan kepada lelaki tersebut. Melihat kejadian ini, si lelaki mencoba memberanikan diri berkata kepada Raja Jin, "Wahai Tuan, mengapa malam ini Tuan sudi menampakkan diri kepadaku? Apakah karena melaksanakan perintah dari Syekh Abdul Qadir Jailani?" tanya si lelaki kepada Raja Jin. Raja Jin lalu menjelaskan, saat ini Syekh Abdul Qadir Jailani tengah mengawasi jin-jin yang berbuat durhaka hanya melalui rumah beliau. Dan beberapa jin yang berbuat durhaka berlarian menuju tempat tinggal mereka masing-masing lantaran takut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesungguhnya Wali Kutub itu diangkat Allah untuk membimbing manusia dan jin sekaligus. Setelah mendengar penjelasan Raja Jin, si lelaki bertambah takjub dengan karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bukan hanya disegani oleh manusia, akan tetapi juga disegani oleh semua bangsa jin. Kisah selanjutnya.
Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Nuh dan umatnya rata-rata berumur sampai 900 tahun. Suatu hari Nabi Nuh melihat ada seorang wanita tengah menangis. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Wanita itu berkata, "Aku menangisi kematian anakku, padahal dia masih sangat muda." Nabi Nuh kembali bertanya, "Berapa usia putra Anda?" Wanita itu menjawab, "Umurnya baru 300 tahun. Kemudian Nabi Nuh berkata kepadanya dengan maksud untuk menghilangkan kesedihannya, "Apa yang akan kamu lakukan jika seandainya kamu hidup di masa umat yang usianya tidak melebihi 60 tahun? Wanita itu pun merasa heran dan bertanya, "Adakah orang yang hidup hanya selama 60 tahun?" Nabi Nuh menjawab, "Iya ada, yaitu umatnya Nabi akhir zaman." Wanita itu kembali bertanya, "Dengan usia yang begitu singkat, mungkinkah mereka berbuat maksiat?" Nabi Nuh menjawab, "Justru kebanyakan dari mereka berbuat maksiat." Wanita itu bertanya, "Apakah mereka juga mencintai dunia yang sesaat, padahal usia mereka begitu singkat?" Nabi Nuh menjawab, "Iya, satu-satunya perhatian mereka adalah cinta dunia dan sedikit yang memikirkan akhirat." Sontak wanita itu terkejut dan heran. Ia pun kembali bertanya, "Apakah mereka juga memperebutkan dunia dan sampai bertengkar gara-gara hal itu?" Nabi Nuh menjawab, "Iya, mereka juga memperebutkan dunia dan sampai terjadi pembunuhan." Wanita itu bertanya, "Apakah dengan usia mereka yang singkat, mereka juga akan membangun rumah?" Nabi Nuh menjawab, "Justru sebaliknya, mereka membangun istana yang bisa berdiri sampai ratusan tahun. Kemudian mereka mati dan meninggalkannya." Penjelasan Nabi Nuh membuat si wanita semakin heran dan tak habis pikir. Kemudian wanita itu pun berkata, "Jika saya menjadi bagian umat tersebut, niscaya saya akan menghabiskan hidup saya di bawah naungan pohon. Aku hanya akan membangun rumah seadanya yang tak jauh dari pemakamanku. Dan saya akan menghabiskan umurku hanya untuk bersujud kepada Allah yang Maha Kuasa." Demikianlah percakapan Nabi Nuh dengan seorang wanita yang ditinggal mati putranya. Betapa bagaimana umat-umat terdahulu merasa heran kepada perilaku kita, di mana hanya dikasih umur begitu singkat, tapi sampai lalai karena cinta dunia. Kisah ini memberi kita nasihat bahwa usia yang singkat hendaknya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikisahkan ketika Nabi Nuh telah diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Dalam wahyunya tersebut, Nabi Nuh diperintahkan untuk menyadarkan kaumnya dari perbuatan syirik menyembah berhala. Kala itu, kaumnya dipimpin oleh raja yang bernama Duramsil. Dia adalah raja yang sangat kejam dan suka berbuat sewenang-wenang. Dia juga adalah manusia pertama yang membuat anggur menjadi arak dan meminumnya. Dia juga manusia pertama yang bermain judi dan manusia pertama yang mengenakan pakaian dari emas. Raja Duramsil ini bersama kaumnya menyembah 5 berhala. Nama berhalanya adalah Wud, Siwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Kelima berhala itu diletakkan di sebuah ruangan yang luasnya 450 meter. Dan di sampingnya kelima berhala tersebut terdapat 1.700 berhala. Mereka diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas yang berisikan bermacam-macam permata yang indah. Berhala-berhala ini juga mempunyai para pelayan yang mengurusinya tiap siang dan malam. Dan tiap tahunnya ada hari raya penyembahan kepada berhala-berhala tersebut.
di mana pada hari itu Raja Duramsil dan kaumnya berkumpul untuk merayakannya. Di saat itulah Nabi Nuh mendatangi mereka. Mereka tampak sedang menyalakan api dan mempersembahkan kurban di sekitar berhala. Kemudian mereka sujud di hadapannya dan mengagungkan berhala-berhala itu. Dalam upacara tersebut, mereka menabuh alat musik, menari, meminum arak, dan menzinahi wanita secara terbuka, layaknya seperti binatang. Karena jumlah mereka yang tak terhitung banyaknya, Nabi Nuh akhirnya naik ke atas bukit dan berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Kemudian dari atas bukit, Nabi Nuh berteriak dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai orang-orang, aku datang kepadamu sebagai utusan Allah, mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah dan melarang kalian dari menyembah berhala." Ternyata seruan teriakan Nabi Nuh suaranya terdengar dari timur hingga barat, sehingga membuat berhala-berhala terjatuh dari kursi-kursinya. Para pelayan yang ada di sekitarnya pun ikut terkejut, bahkan Raja Duramsil sampai jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Raja bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Suara apakah itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia orang gila dan akalnya terganggu." Raja Duramsil berkata, "Bawa dia ke hadapanku." Atas perintah itu, para pembantu raja mendatangi Nabi Nuh dan membawanya ke hadapan sang raja. Raja bertanya kepada Nabi Nuh, "Siapa engkau?" Nabi Nuh menjawab, "Aku adalah Nuh, Nabi utusan Allah. Aku datang kepada kalian membawa risalah agar kalian beriman kepada Allah dan tidak menyembah berhala." Raja Duramsil kembali berkata, "Bila engkau gila, aku akan menyembuhkanmu. Bila engkau miskin, aku akan memberimu kekayaan. Dan bila engkau punya hutang, aku akan membayarkan hutangmu." Nabi Nuh membalas, "Aku tidak gila, aku tidak miskin, dan aku tidak pula berhutang. Tetapi aku adalah Nabi utusan Allah semesta alam. Tidak ada Tuhan selain Allah." Mendengar jawaban tersebut, Raja Duramsil menjadi marah dan berkata, "Seandainya hari ini bukan hari raya, tentu aku akan membunuhmu dengan cara yang paling keji." Di sisi lain, pada hari itu seorang wanita bernama Umroh beriman kepada Nabi Nuh. Kemudian wanita tersebut dinikahi dan melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Sam, Ham, dan Yafith, dan 3 anak perempuan, yaitu Haswah, Sarah, dan Buhaywaroh. Kemudian seorang wanita lain yang bernama Wal'ab bin Ajwil beriman lagi kepadanya. Nabi Nuh pun kembali menikahinya dan membuatnya melahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang bernama Balus dan Kan'an. Akan tetapi wanita kedua yang dinikahinya kembali musyrik dan menyembah berhala. Meski banyak umat yang kembali musyrik, Nabi Nuh tetap berupaya untuk menyadarkan mereka. Nabi Nuh selalu berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya." Namun, ketika Nabi Nuh berkata hal ini, terdapat orang-orang yang mendatanginya dan memukulinya sampai pingsan. Bahkan Nabi Nuh ditarik kakinya dan dilempar ke tempat kotoran. Setelah tersadar, Nabi Nuh tak lantas membalas perbuatan itu. Ia bangun dan membersihkan darah dari wajahnya. Kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Nabi Nuh terus berdakwah kepada kaumnya sampai 300 tahun lamanya. Dan ketika Raja Duramsil meninggal, kedudukannya diganti oleh anaknya yang bernama Tubayin. Tubayin merupakan anak Duramsil yang lebih jahat daripada sang ayah. Meski begitu, Nabi Nuh tetap berusaha menyadarkannya
ia terus berdakwah selama 400 tahun, meskipun selalu mendapatkan pertentangan. Setiap kali mendengar seruan Nabi Nuh, mereka selalu meletakkan telapak tangannya di telinga dengan maksud agar tidak mendengarkan seruan Nabi Nuh. Suatu ketika, di saat Nabi Nuh berdakwah, mereka langsung melemparinya dengan batu, sampai-sampai membuat Nabi Nuh jatuh pingsan. Mereka pun merasa senang karena mengira Nabi Nuh telah meninggal. Tetapi kemudian datanglah beberapa burung mengibas-ngibaskan sayapnya untuk membuat Nabi Nuh kembali sadar dan terjaga. Seiring berjalannya waktu, Raja Tubayin pun meninggal, lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Togradus. Raja yang baru ini juga tak kalah kejamnya. Perlakuan yang sama kepada Nabi Nuh, yakni dengan melempari batu, kembali didapatkan oleh Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Tidak ada lagi benih dalam tulang belakang laki-laki, dan tidak ada lagi janin di perut wanita yang akan beriman yang menyambut dakwahmu. Allah memberikan kutukan kepada umat Nabi Nuh dengan cara membuat mereka tidak akan mempunyai keturunan sampai kapanpun, alias mandul. Hal ini dikarenakan mereka sudah tidak mau menuruti ajakan Nabi Nuh, yaitu supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.